Kelihatan lightingnya. Hah? Lightingnya kelihatan. Masuk frame, Mas. Oke. Harusnya HP-nya pakai itu Mas, suruh beliin gitu yang Udah ada kamera dan cuma biar cepet ngeditnya itu nunggu. Kalau kamera itu nunggu lama. Bayangannya agak tembok. Saya gini-gini sekalian belajar sih, dan saya kan senang bikin video juga. Jadi ya ada pasnya. saya kurang sini nggak sih itu? Ya. Saya besarkan dulu. Udah on ya? Ini ya. Ya udah kan. Oke. Bagus. Ini biar kelihatan langsung. Oke, dan Ini ya. sambil latihan dulu saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jakwir PKTJ, selamat datang kembali di podcast kami, podcast ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Tempat di mana kita berbagi kisah inspiratif teman-teman yang berbagai bidang. Saya Haji Setiawan. Pada episode kali ini kita akan berbincang langsung dengan salah satu dosen inspiratif di PKTJ, yaitu Pak Basuki. Mari nih kita dengar perjalanan hidup dan karir beliau yang penuh dedikasi sampai saat ini. Oke, Pak Basuki, selamat datang di podcast ngos-ngosan. Terima kasih. Oke, Pak Basuki, terima kasih nih sudah bergabung di podcast ngos-ngosan kami. Bisa ceritakan sedikit nggak sih Pak Basuki tentang latar belakang Pak Basuki sebelum masuk menjadi dosen PKTJ? Baik, terima kasih Pak Haji Setiawan. Jadi sebelum saya bergabung di PKTJ, saya dulu kuliah Nggih. S1 Psikologi, S1 Psikologi, Undip ya? Ya, Siap. Undip. Saya masuk tahun 2002, Iya. kemudian lulus tahun 2008. Jadi cukup lama sebenarnya. Oh, Jadi kalau di saja saya sih sebenarnya 5 tahun 3 bulan masa oh. studi saya. Jadi memang psikologi itu agak lama ya. Luar biasa ini. Kemudian 2008 saya lulus, Mhm. kemudian saya langsung apply untuk bergabung di beberapa instansi. Oh, Ya, jadi sebelum beberapa. di Kementerian Perhubungan itu saya Iya. juga pernah apply di PLN, Astra, PLN, kemudian Astra. Semen Gresik, gitu Semen kan. Gresik. Tapi memang mungkin rezekinya di PKTJ kali ya. Iya, perhubungan. Ya, PKTJ. akhirnya saya 2008 Iya. bulan September saya apply, kemudian bulan Desember saya sudah TMT di Kemenhub. Iya. Kemudian bulan Februari tahun 2009 saya bergabung dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Di mana itu? Tegal. Ya. Oh, Sebelum PKTJ kan dulu namanya adalah BPTD Tegal. jadi sebelum PKTJ ini namanya BPTD Ya. Tegal. Oh, luar biasa. 2009. Kemudian 2010 saya kuliah lagi Iya. di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, UGM. mengambil jurusan Magister Sistem dan Teknik Transportasi. Oh, Memang agak sedikit jauh ya bidang ilmuwannya, tapi saya kira begini, ilmu itu sebenarnya itu kan bisa holistik ya, dan artian transportasi pun juga sebenarnya ada faktor perilaku manusia. Makanya saya ingin lebih memperkaya disiplin ilmu saya supaya nantinya ya perilaku pengguna jalan di jalan raya atau dimanapun itu
bisa dilakukan pendekatan melalui pendekatan psikologi seperti itu. Jadi bukan hanya teknis saja seperti itu. Kemudian saya kuliah selama 18 bulan. 18 bulan selesai, saya masuk 2010, lulus tahun 2012. Dan setelah itu saya langsung bergabung lagi di PKTJ. Kemudian saya masih penempatan waktu itu di bagian kepegawaian. Ya, kemudian setelah itu saya diminta untuk bergabung di Pusbangkar. Cukup lama, dari 2013 sampai 2021 kalau tidak salah. Berarti pelatih ya? Ya, bukan pelatih juga sih sebenarnya. Ya, pengasuh ya. Pengasuh. Mendampingi anak-anak seperti itu. Nah, kemudian setelah dari Pusbangkar, saya di Satuan Jaminan Mutu selama 1 tahun, dan terakhir ini saya di lembaga sertifikasi profesi. LSP. P1 di PKTJ. Nah, itu singkat perjalanan hidup saya. Wah, itu perjalanan yang sangat luar biasa ini Pak Basuki. Ya, saya terus belajar. Sebenarnya Pak Basuki ini kan dosen ya. Apa sih kenapa Pak Basuki ini memilih karir sebagai dosen selain LSP kan dosen juga ya? Kenapa sih memilih karir sebagai dosen di PKTJ? Apa sih yang bisa membuat menginspirasi Pak Basuki? Setiap orang itu punya pilihan, Mas Haji. Siap. Jadi yang namanya kita sebagai ASN itu kan ada 2 jalur menurut saya. Jalurnya adalah struktural dan yang kedua fungsional. Dan saya memilih yang kedua. Karena apa? Karena memang dari kecil itu saya sebenarnya cita-citanya itu jadi guru. Jadi guru ya. Jadi guru ya dulu. Bahkan dulu itu sebenarnya saya tidak ingin kuliah di psikologi, tapi di fakultas pendidikan. Iya. Tapi memang saya sepertinya alhamdulillah saya sekarang bisa menjadi dosen ya kan. Dan kenapa saya memilih untuk terlibat dalam kegiatan belajar mengajar, belajar pengabdian itu karena begini. Manusia itu ya kan, ketika dia meninggal itu akan terputus pahalanya. Iya, pernah dengar tuh Pak Basuki. Ada 3 yang menjadikan orang itu masih akan istilahnya ada investasi sampai ketika kita meninggal pun kita masih dapat pahala ya kan. Nah, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Jadi kan ada 3. Yang pertama itu adalah amal syariah, yang kedua itulah doa anak soleh, yang ketiga adalah ilmu bermanfaat. Nah, saya ingin mendapatkan salah satu dari itu. Salah itu juga sebenarnya itu mungkin cara hidup saya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, ya kan? Katanya kan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah, dimanapun kita berada, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Kalau istilah Jawa itu adalah urip iku urup gitu kan. Urip iku urup. Ya, hidup itu adalah memberikan manfaat atau urip iku urup, cahaya gitu kan bagi orang lain. Setidaknya kita bisa membantu lah apapun yang kita bisa sesuai dengan peran kita masing-masing. Jadi itu Mas Haji, kenapa saya itu memilih karir untuk jadi dosen di PKTJ. Pak Basuki jadi dosen kan, atau pas waktu bergabung di PKTJ ini jadi dosen kan pasti ada tantangannya nih ya. Apa sih tantangan yang biasanya dihadapi oleh Pak Basuki dalam mengajar di PKTJ? Tantangannya adalah bahwa peserta didik di tempat kita itu adalah dulu namanya taruna. Dan taruna itu kan semuanya serba diatur ya. Dari dia bangun tidur sampai tidur lagi siap. Bahkan sampai di kelas pun juga mereka sudah ada aturannya ya. Dan yang menjadi tantangan terbesar itu adalah ketika pendekatan-pendekatan yang selama ini mungkin dirasa masih pedagogis gitu kan, dan kita harus merubah karena taruna ini atau mahasiswa ini adalah sebagai orang dewasa, mereka harus diberikan pembelajaran dengan metode andragogi, karena bagaimanapun juga mereka ini adalah manusia yang dewasa. Manusia dewasa itu berarti dia bebas untuk menentukan apa yang mereka pilih. Nah, jadi sebisa mungkin saya tidak terlalu banyak membatasi kreativitas taruna, kemudian kemandirian taruna, pilihan-pilihan taruna, inisiatif taruna atau mahasiswa ya, maaf ya. Jadi mereka bisa menjadi pribadi yang utuh gitu. Jadi bukan pribadi yang semuanya
tergantung orang lain. Nah, menjadi dirinya sendiri. Ya, karena bagaimanapun juga mereka kan punya tugas perkembangan ini. Kalau di psikologi begitu, mereka mungkin sudah masuk masa dewasa awal gitu kan. Nah, orang dewasa itu dia sudah ada tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Nah, salah satunya itu misalkan mereka juga diberikan kebebasan atau mereka bebas untuk menentukan inisiatifnya, gagasannya seperti itu. Memang harus kita padu padankan dan kita harus berjuang bersama untuk bisa mewujudkan ini, dan tentunya tidak hanya dosen saja tapi semua unsur baik tenaga pendidik maupun pendidik seperti itu Mas Haji. Tadi kan udah cerita pengalaman nih Pak Basuki tentang metodenya, terkait andragogi ya, menganggap bahwa mahasiswa itu udah dewasa dan betul. Biar menjadi dirinya sendiri. Ada nggak sih Pak Basuki momen paling berkesan sih selama mengajar di PKTJ? Satu momen saja mungkin yang berkesan, kira-kira apa sih? Berkesan ya. Kalau saya harapannya setiap orang bertemu saya itu adalah ada kesan, kesan yang baik ya. Siap. Kalau Pak Basuki sendiri? Kalau saya sendiri ketika saya mengajar itu, taruna itu jarang bisa tidur di kelas. Bahkan jarang mungkin bisa tidur di kelas. Mungkin tidak pernah ada yang tidur di kelas. Ya karena mungkin begini, namanya kita harus memahami setiap orang termasuk taruna ini adalah individual differences. Jadi kalau di psikologi itu individual differences, kita harus memahami satu persatu orang. Meskipun itu tidak gampang ya. Itu mungkin kita satu kelas 30 orang, misalkan kita ngajar 3 kelas ya 90 orang. Dan itu mungkin kita tidak bisa untuk memahami satu persatu. Tapi setidaknya itu begini, yang bisa dikeluhkan itu adalah ketika di kelas anak-anak ini kan ngantuk gitu kan. Nah, kalau saya pribadi ngantuk itu adalah karena dia itu berhenti berpikir ya, aktivitas otaknya mungkin dia santai gitu kan, dia ada di gelombang alfa gitu ya, mungkin maaf kalau nanti saya keliru nih statement saya ini. Jadi begitu, jadi anak-anak itu saya minta atau saya ajak mereka untuk berpikir. Jadi ketika mereka ada kesempatan untuk lengah, ngantuk, saya ajak diskusi mereka. Jadi biar kelas itu hidup dan mereka itu bisa konsen belajar. Dan selain itu juga mungkin kita harus memberikan daya tarik kepada anak-anak. Memiliki daya tarik. Daya tariknya itu adalah mungkin sikap kita di kelas, kan, yang kita friendly, kita hangat, itu menjadikan kita itu seolah itu dinanti kehadirannya. Saya hadapannya begitu. Ya, nah itu yang mungkin menjadikan mungkin salah satu dorongan saya ya, supaya anak-anak itu belajar nyaman di kelas seperti itu, tidak membosankan ya. Itu masih luar biasa nih metode yang dilakukan oleh Pak Basuki. Pak Basuki selain mengajar, sebenarnya dosen di PKTJ itu ada keterlibatan atau kegiatan lain nggak sih selain pengajaran? Ada. Apa itu Pak Basuki? Jadi ada penelitian dalam mengabdi pada masyarakat. Apa itu Pak Basuki? Penelitian ya kan memang salah satu itu dharma perguruan tinggi, itu adalah salah satu adalah kegiatan penelitian. Nah saat ini PKTJ itu sekarang sedang ada project joint research. Jadi kita berkolaborasi dengan UPT yang lain. Ada Polrada Bali, ada PTD ICTD, dan juga ada PKTJ. Nah PKTJ sendiri ada join di sana, dan kita ada beberapa dosen yang ikut terlibat dalam kegiatan penelitian itu. Nah itu mungkin penelitian yang sekarang sedang kita upayakan, kemudian kita awali, kemarin baru kita awali, ini sedang progres, semoga hasilnya nanti memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Amin. Sesuai dengan misi pertama tadi ya. Ya, seperti itu. Oke nih Pak Basuki, apa sih pesan yang ingin Pak Basuki sampaikan kepada mahasiswa atau pendengar podcast ini terkait apa yang nanti akan terkait Pak Basuki nanti? Saya ulangi, apa yang ingin Pak Basuki sampaikan kepada mahasiswa atau pendengar di podcast ini, Pak? Ya, kalau saya begini, saya juga pernah jadi mahasiswa ya. Yang pertama adalah kita harus selalu ikhtiar ya. Itu dalam hal yang baik, kan? Kita harus bergerak, harus berusaha, karena masa depan itu tergantung kita. Ya meskipun itu sudah kita masing-masing sudah punya takdir sendiri-sendiri, tapi kita upayakan yang terbaik.
Jadi apapun itu kesempatan-kesempatan yang sudah kita miliki itu harus kita manfaatkan. Nah itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita bahwa kita sekarang saat ini sedang belajar di PKTJ dan masa depan kita sekarang ada di genggaman kita sebenarnya, ya kan? Makanya harus semangat, ya kan? Harus semangat, tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti untuk mencoba, dan jangan takut gagal. Jangan takut. Ya. Karena pada dasarnya 1000 langkah itu akan dimulai dari langkah pertama. Gitu kan? 1000 langkah yang kita lalui itu akan dimulai dari langkah yang pertama. Nah, makanya kita harus selalu bergerak, harus selalu ikhtiar, karena hasil itu tidak akan dihianati oleh proses, ya kan? Atau proses itu tidak akan mengkhianati hasil, nah, seperti itu. Nah, saya kira itu. Jadi untuk mahasiswa di PKTJ, harapan saya adalah Anda harus selalu semangat, selalu ikhtiar, ya, berikan yang terbaik dan selalu memberikan kemanfaatan bagi orang lain dimanapun kita berada. Wah, pesan yang sangat inspiratif ini Pak Basuki, terima kasih. Dan tadi telah disampaikan bahwa saya ke proyeknya ini pengabdian masyarakat dan lain ini join riset, ya, sangat menarik ini. Kami mendoakan nih Pak Basuki, semoga kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar Pak Basuki. Dan ini Pak Basuki, terima kasih juga udah meluangkan waktunya untuk berbagi kisah dan pengalaman Pak Basuki di podcast kita ini, podcast Ngos-Ngosan. Ya, sama-sama Mas Haji. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain ya, dengan topik yang berbeda. Oke, Jakbir PKTJ, begitulah kisah inspiratif dari Pak Basuki, dosen PKTJ yang tidak hanya berkomitmen mengajar, tapi juga beliau juga aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Semoga cerita ini bisa memotivasi bagi kita dan menjadikan kita ingin terus belajar lagi dan memberikan yang terbaik dalam setiap langkah. Terima kasih Pak Basuki atas kesempatannya. Ya, sama-sama Mas Haji. Boleh salam dengan pendengar? Oke. Mungkin itu dari saya. Semoga kita selalu diberikan kesempatan yang baik, selalu bermanfaat bagi orang lain, dan selamat siang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basuki. Oke, tinggal dikat. Yes, dapat 1.